Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih tentang HTML dan CSS. Pada bagian yang kelima ini kita akan belajar tentang kontainer dan cara penulisan CSS. Ada 3 cara penulisan CSS. Yang pertama adalah inline, yang kedua internal, kemudian yang ketiga adalah eksternal. Kita akan mencoba yang inline dulu, kemudian ke internal, kemudian ke eksternal. Kita akan ke VS Code. Kita sudah membuat web tentang buah.com seperti di dalam sini. Ini web tentang buah.com yang kita buat di materi sebelumnya. Perhatikan di dalam sini, ini adalah indeks. Jika web dibuka pertama kali, dia akan mencari file index.html ini. Dia akan mencari file yang berawalan dengan indeks. Nanti kalau di PHP juga index.php. Dia akan mencari yang awalannya indeks. Kita ke VS Code-nya. Di dalam indeks ini ada folder pages. Dalam pages ada apel, jeruk, kontak, mangga, pisang, dan seterusnya. Kita akan atur dalam indeks dulu. Ini kita ada di indeks. Kita akan close all dulu semua. Klik kanan, kemudian kita pilih close all. Kita akan aktifkan yang indeks dulu supaya nggak bingung. Kita akan buat kontainer dulu. Kontainer adalah wadah. Jadi kontainer adalah wadah. Kita siapkan wadah untuk semua. Jadi ini akan kita taruh dalam satu wadah yang sama. Jadi kita buat kontainernya, di bawahnya body. Kita akan beri nama dia dengan div. Ini div open dan div close. Kita akan ambil yang close-nya. Kita Ctrl X. Kita taruh di bawah, di atasnya body close. Ctrl V. Kemudian kita Ctrl S. Nah, secara otomatis ini akan memberikan jarak karena kita sudah menggunakan prettier itu. Di dalam div kita akan berikan dia style. Style ini digunakan untuk CSS inline. Kita akan atur dia punya width. Kita akan atur dia, kita lebarnya kita akan atur dulu. Misalnya 80%. Kita Ctrl S. Jangan lupa nyalakan dulu live servernya. Kalau live servernya udah nyala, dia akan keluar port 5500. Kita akan ke sini lagi. Nah, ini dia secara otomatis lebarnya ini ngikuti. Kalau ini saya akan set dia di 50%. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini dia makin mengecil. Nah, ini. Kemudian kita akan atur di 80% saja. Kemudian setelah tanda titik koma ini untuk memisahkan satu properti. Jadi ini lebarnya berapa? Ini diatur 80% value-nya. Yang diatur adalah div, elemen div ini. Kemudian kita akan atur juga margin. Nanti kita akan lebih banyak belajar ini. Kemudian kita atur dulu. Ini sementara ini dulu. Nanti kita akan lanjut di materi-materi berikutnya. Bagaimana mengatur margin, kemudian lebar, dan seterusnya. Kita akan lihat. Ini seperti ini. Kalau kita atur. Sekarang coba kita akan atur dia di 70%. Ctrl S. Ini dia ada di tengah. Sekarang bagaimana kalau kita akan atur yang ini? Kita akan atur yang misal dalam sini ada apel, ini tetap lebarnya segini. Kalau kita kembali ke home, ini sudah diatur lebarnya sekian. Kita akan atur supaya penulisannya, kalau misalnya kita akan tambahkan penulisan di dalam head ini. Kalau saya akan buat style. Nah, ini semua akan saya tambahkan di dalam sini div. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Saya akan buat dia width 70%. Kemudian kita akan atur juga dia margin. Oke, auto. Kita Ctrl S. Yang ini akan kita hapus. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini tetap sama. Nah, itu penulisan menggunakan inline. Kalau inline ada di dalam sini, di dalam div seperti yang tadi kita Ctrl Z. Nah, ini penulisannya di dalam inline. Kalau seperti ini dalam internal. Internal dalam satu file. Kalau ini saya akan hapus. Ctrl S. Saya akan buat lagi di dalam pages ini. Saya akan taruh di apel dulu.
Di bawahnya body saya akan buat lagi div. Kemudian div close-nya ini saya akan pindah, Ctrl X. Saya taruh di bawah sendiri, di atasnya body close, Ctrl V, Ctrl S. Kemudian dari sini saya akan copy style, Ctrl C. Saya taruh di dalam sini, di dalam head, Ctrl V, Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Kalau saya taruh apple, nah ini dia sama dengan yang di home. Di home dia punya sekian, tapi kalau dia jeruk, nah dia seperti ini. Ini berarti kita kerepotan, karena dalam setiap page kita harus atur dia HTML-nya di dalam sini. Kita mesti copy, taruh dalam sini. Sekarang saya akan coba membuat satu file yang namanya adalah style.css. Saya taruh di luar, saya taruh dalam sini. Saya akan buat style.css, enter. Nah ini dalam sini. Kemudian saya akan buat yang ini di dalam indeks ini. Saya akan Ctrl X, saya akan pindahkan di dalam style.css. Nah ini, kemudian style dalam sini saya akan hapus, saya akan buat link CSS, enter. Style sheet, href-nya adalah style.css, style.css. Ini pastikan seperti ini. Kemudian kita buat, nah ini style.css, masuk. Kemudian di dalam apple ini saya hapus juga. Ini saya akan ganti dengan link CSS. Nah untuk style ini dia harus keluar dulu, keluar dari pages, baru kemudian dia akan ketemu dengan ini. Berarti kita akan hapus karena posisinya dari sini, tik-tik, kemudian garis. Nah ini keluar dia style.css. Karena dia file CSS-nya ada di dalam sini, keluar dulu. Kemudian ini juga bisa saya copy, Ctrl C. Saya akan buat di dalam kontak. Saya taruh di sini. Nah, Ctrl S. Yang ini saya kasih kontainer dulu. Nah, ini kemudian Ctrl X. Saya taruh di atasnya body. Ctrl S. Kemudian di dalam mangga. Mangga ini juga sama. Saya akan buat dulu kontainernya div. Kemudian div close-nya ini Ctrl X. Saya akan taruh di atasnya body close. Nah, Ctrl S. Kemudian ini saya kasih CSS. Di bawahnya title, link CSS. Jangan lupa ini kita keluar dulu, tik-tik, baru garis miring. Nah ini ketemu. Ctrl S. Kemudian di pisang ini juga sama. Kita kasih link CSS. Ini keluar dulu. Nah, tik-tik, garis miring. Nah ketemu. Kemudian ini kita kasih kontainer. Kita buatkan kontainer. Nah kontainer close-nya Ctrl X. Kita taruh di bawahnya atau di atasnya body close. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Jeruk. Apakah jeruk sudah ada? Jeruk. Nah ini jeruk ternyata belum. Kita kasih link lagi. Link CSS. Ini kita keluar dulu, tik-tik. Nah kasih garis. Nah ini ketemu. Kita buat di dalam sini div. Nah, div untuk kontainernya. Ctrl X. Taruh di atasnya body close. Nah ini Ctrl V, kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Ke home. Nah kita cek dulu yang apple. Kita Ctrl S. Kita stylenya ini belum disimpan, Ctrl S. Kita akan lihat hasil dalam sini. Nah ini sudah home-nya seperti ini, apple, kemudian jeruk, kemudian mangga, pisang, kontak. Nah ini semua sudah teratur, sudah rapi. Jadi dengan penggunaan CSS eksternal, kita cukup membuat satu CSS ini. Kalau internal berarti kita harus membuat di dalam setiap ini satu-satu. Nah kalau kita membuat eksternal cukup linknya aja. Ini ngambil dari mana?
Ini CSS ini diarahkan ke dalam sini, diarahkan ke dalam style.css ini. Kemudian kita tinggal atur dari elemen atau tag dari HTML-nya. Contoh yang H1 saya akan buat di dalam style, di dalam sini saya kasih H1, kemudian kurung kurawal. Nah, ini H1 ini adalah elemen dari HTML yang mau kita berikan. Jadi semua H1 yang nyambung dengan CSS ini akan mendapatkan ini H1. Kemudian dimulai dengan kurung kurawal dan ini. Kita akan atur supaya dia punya color. Saya kasih misalnya blue. Nah, blue, kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil dalam sini. Nah, semua H1 dia akan punya warna biru. Nah, sekarang kita ambil yang H2. H2 itu, H1 ini tentang buah, kita cari H2. H2 tentang definisi. Berarti kita masuk dalam sini, kita ambil elemen yang mau kita berikan, H2, kemudian kurung kurawal, kita kasih color. Colornya kita kasih red. Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini pisang merah, jeruk merah, mangga merah. Nah, ini pisang, kemudian ini kontak. Nah, kontak coba kita tambahkan di dalam kontak. Kita berikan di bawah sini, bawahnya form. Kita akan buat H2 kontak kami. Ctrl S, kita akan lihat. Nah, ini dia sudah merah. Jadi kita bisa mengatur langsung lewat CSS-nya sini, itu juga diatur di dalam sini. Kemudian kita akan coba juga atur mangga. Saya akan buat border untuk P. Jadi kita akan buat di dalam sini P. Kemudian P itu adalah elemen dari HTML-nya. Elemen dari HTML-nya kita kasih kurung kurawal. Untuk memberikan nilai dari PP ini mau di set apa? Saya akan kasih dia border 1. Misalnya kita buat solid black. Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Oke. Kita set lagi. Kita akan tambahkan di dalam sini PX, Ctrl S. Nah, ini P-nya sudah semua ada border. Kita akan masuk ke dalam home, ada bordernya. Kemudian jeruk, ada bordernya. Mangga, ada bordernya. Kemudian pisang, ada bordernya. Kita sudah belajar untuk mengatur dari CSS. Sekali lagi ada 3 pengaturan CSS. Yang pertama adalah internal seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kita taruh langsung di dalam elemen HTML-nya ini. Kemudian yang kedua tadi kita belajar mengenai CSS internal. Internal itu kita bikin CSS di dalam sini. Kita buat tadi style. Kemudian diatur lewat sini. Diatur lewat style ini. Kemudian kita juga sudah belajar tentang CSS eksternal. Kita bikin sebuah file di mana kita set untuk CSS. Cara pemanggilan dari CSS adalah di sini adalah tag yang dipilih. Saya memilih div. Saya akan membuat lebar divnya 70%. Saya akan mengatur marginnya auto. Di sini saya memilih tag atau elemen HTML-nya H1. Saya memberikan colornya blue. Mana yang H1 ada di dalam sini semua. Jadi kalau di dalam sini yang H1 dia akan diberikan color warnanya blue. Kemudian H2, mana yang H2 dari indeks ini? Yang H2, nah kita ketemu dengan ini definisi. Mana lagi H2? Di apel kita cari yang H2. Di dalam apel, nah ini apel H2. Nah, kemudian di dalam mangga juga ada H2. Nah, H2 ini kemudian diberikan color merah. Nah, dia punya color merah, berarti dia akan punya warna merah. Nah, ini juga ada daftar harga, ini H2, berarti dia akan punya warna merah.
Jadi ini elemen HTML-nya mau dikasih apa? Colornya merah. Ini merah. Kemudian kita cari lagi yang PP, ini mau tak kasih apa? P-nya itu border, kita kasih border. Kita ketemu dengan elemen P ini dan dikasih border. Dikasih border. Itu cara penggunaan dari CSS. Di materi awal ini kita belajar menulis, kemudian kita juga belajar memberikan CSS yang sederhana pada elemen-elemen HTML. Perhatikan cara penulisannya. Ini elemen yang dipilih, kemudian ini kurung kurawal, buka kurung kurawal tutup, kemudian ini yang diatur apa? Diatur lebarnya, diatur marginnya, diatur colornya, kemudian dikasih border. Itu saja materi tentang HTML dan CSS. Pada bagian yang pertama kita belajar tentang cara penulisan CSS, kemudian cara membuat kontainer. Nah, kontainer itu adalah div ini. Div ini adalah rumah atau kontainer untuk isi yang ada di dalam sini. Jadi dimasukkan ke dalam kontainer supaya ketika kontainernya ini diatur, maka otomatis yang dalamnya mengikuti dari kontainernya. Itu saja materinya, silakan dipelajari. Kita lanjut ke video berikutnya.